Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Rahman Ramadhani dari jurusan Data Science dengan NIM 1030525000088. Di sini saya akan menjelaskan soal teori peluang, yaitu diberikan sebuah peubah acak kontinu X dengan fungsi padat peluang, yaitu kita menentukan nilai K itu buat nomor soal A dengan cara mengintegralkan fx tersebut, dan juga tentukan juga batas bawah dan batas atasnya. Lalu bisa didapat integral dari fx dx sama dengan 1 dengan batas atas 0 dan batas atas adalah 2. Lalu fx-nya kita ganti menjadi k dalam kurung 4 min 2x. Lalu k-nya dipindahkan ke depan karena dia merupakan konstanta. Terus didapat integral dari 4 min 2x dx sama dengan 1, batas bawah 2 sampai batas atasnya batas bawahnya 0 sampai batas atasnya 2. Didapat integral dari 4 yaitu 4x dikurangi integral dari 2x yaitu x kuadrat dengan batas bawah 0 sampai 2. Itu sama dengan 1. Lalu kita substitusikan nilai 2 ke dalam nilai x, yaitu k dalam kurung 4 dikali 2 dikurangi 2 pangkat 2. Didapat 4 kali 2 yaitu 8 dikurangi 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi 8 min 4 yaitu 4. Jadi nilai K didapat 1/4 dengan cara memindah ruaskan 4 tersebut ke sebelah kanan menjadi sebuah pembagian. Lalu untuk soal yang B, yaitu menentukan fungsi distribusi X dengan cara fx tersebut kita ganti dari variabel X menjadi variabel T dengan interval 0 sampai X, yaitu integral dari 1/4 merupakan nilai dari K-nya, lalu dalam kurung 4 min 2t dt. 1/4 tersebut bisa dipindahkan ke depan karena dia merupakan konstanta. Lalu integral dari 4 yaitu 4t dikurangi 2t integralnya yaitu t kuadrat dengan batas 0 sampai x. Kita substitusikan nilai x-nya ke dalam t, yaitu didapat 1/4 dalam kurung 4x min x kuadrat sama dengan fx, atau fx yaitu x kurang dari sama dengan 0, dia akan bernilai 0, dan x lebih dari 0 dan x lebih dari 2 ya akan bernilai 4x min x kuadrat per 4, dan akan bernilai 1 apabila x lebih atau sama dengan 2. Lalu untuk menentukan varian x-nya, yaitu kita mencari dulu eksis ex, yaitu dengan cara integral dari x dikali fx dx. Didapat integral dari x dikali 1/4 dalam kurung 4 min 2x dx dengan batas 0 sampai 2. Lalu didapat x dikali 4 yaitu 4x, apabila diintegralkan menjadi 2x pangkat 2. Lalu x dikali min 2x yaitu 2x min 2x kuadrat, lalu diintegralkan menjadi 2/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2. Lalu kita tinggal substitusikan nilai 2-nya ke dalam x. Didapat 2 dikali 2 pangkat 2 yaitu 8 dikurangi 2/3 dikali 2 pangkat 2 yaitu 16/3. Didapatkan hasil 2/3. Lalu untuk x kuadratnya kita tinggal mengganti, apabila di sini x-nya saja kita tinggal menambahkan kuadratnya saja. Bisa didapat menjadi integral dari 1/4 dalam kurung 4x kuadrat min 2x pangkat 3 dx dengan batas 0 sampai 2. 1/4 bisa dikedepankan karena dia merupakan nilai konstanta. Terus integral dari 4x kuadrat yaitu 4/3 x pangkat 3 dikurangi integral dari 2x pangkat 3 yaitu setengah dikali x pangkat 4 dx. Maaf, ini saya ada sedikit kesalahan. Seterusnya kita tinggal substitusikan nilai 2-nya ke dalam x, yaitu 1/4 dalam kurung 4/3 2 pangkat 3 yaitu 8 dikurangi 1/2 2 pangkat 4 yaitu 16. Didapat 1/4 dalam kurung 3 2/3 dikurangi 8, didapat 2/3. Lalu untuk menentukan nilai variansinya kita tinggal masukin aja dengan rumus ax kuadrat dikurangi ax dikuadratkan, yaitu 2/3 dikurangi 2/3 dikuadratkan. 2/3 dikurangi 4/9 didapat 2/9. Selanjutnya untuk nomor 10, diketahui fungsi
densitas bivariat peubah acak X dan Y sebagai berikut. Yang A, hitung fungsi padat peluang marginal masing-masing X dan Y. Pertama, di sini saya mencari dulu marginal untuk nilai X-nya, yaitu fx dalam kurung X didapat dari integral 0 sampai 1, 3 per 2 X dikali Y kuadrat dy. Kenapa di sini dy? Karena kita pengen mendapatkan hanya variabel X-nya saja. Untuk menghilangkan variabel Y, ya kita tinggal mengintegralkan Y-nya tersebut dengan batas 0 sampai 1. Lalu integral dari Y kuadrat yaitu 1 per 3 Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1 didapat, substitusi nilai 1 ke dalam Y yaitu 3 per 2 X dikali 1 per 3 didapat 3 per 6 X atau sama dengan 1 per 2 X. Lalu untuk menghitung marginal Y-nya, kita tinggal mengintegralkan 3 per 2 X Y kuadrat dengan dx. Ini untuk X yaitu dengan dy, apabila Y berarti dengan dx. Lalu integral dari X yaitu 1 per 2 X kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Yaitu terus kita substitusikan nilai 2 tersebut ke dalam nilai X. Didapat 2 pangkat 2 yaitu 4, dibagi 2 yaitu 2, lalu dikalikan 3 per 2 Y kuadrat dikali 2 yaitu 3Y kuadrat. Lalu untuk soal B yaitu apakah X dan Y independen? Jawabannya ya, karena ketika kita mengalihkan marginal X dan marginal Y, kita balik lagi ke rumus yang awal yaitu fx, y dalam kurung y, x, y yaitu 3 per 2 xy kuadrat. Lalu untuk menghitung covariance-nya yaitu kita apabila nilai x dan y independen, maka nilai covariance-nya yaitu sama dengan 0 dikarenakan perkalian dari marginal masing-masing x dan y sama dengan fungsi sebelumnya. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait soal teori peluang. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal nomor 2 dari teori peluang. Tentunya perkenalkan nama saya Jafar Sidik dengan NIM 1030 5250 1102. Untuk hal yang lainnya saya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, buat yang soal nomor 2, ini diketahui terdapat 12 buku pemrograman, di mana diketahui 4 buku diantaranya memiliki halaman yang rusak di bagian indeks. Seorang mahasiswa meminjam 4 buku secara acak dari rak tersebut untuk informasi akhir. Berarti total buku ada 12, buku yang rusak ada 4, dan diambil 4 secara acak. Nah, untuk yang A. A itu range space. Range space di sini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Kenapa bisa segini? Karena kalau kita ambil 4 yang acak, bisa ada kemungkinan 0 dapat buku yang rusak, 1 buku rusak, 2 buku rusak, 3 buku rusak, dan 4 buku rusak, atau semua yang kita ambil buku rusak. Terus buat yang B-nya, fungsi masa peluang untuk X. Nah, ini rumusnya Vx sama dengan X, habis itu kombinasi 4X dikali kombinasi 8, 4 min X, dan bawahnya 12 kombinasi 12 4. Di sini kenapa bisa kombinasi 4X? Karena 4 itu buku yang rusaknya, X itu kemungkinan diambilnya, 8 itu buku yang nggak rusak atau buku yang benar, dapat dari 12 kurang 4, dan 4 min X itu buku yang sisanya. Misalnya sini 0, berarti sini 4, sini 1, di sini 3, gitu. Dan di bawahnya itu 12, 4 itu keseluruhannya. Total buku 12 dan kemungkinan diambil ada 4. Nah, untuk X sama dengan 0, tinggal masukin aja. Di sini kombinasi 4, 0 sama dikali kombinasi 8, 4 per kombinasi 12, 4. Sama kayak kombinasi biasa,
cari faktorialnya, 4 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial, terus sini 8 faktorial per 4 faktorial dikali 8 min 4 faktorial. Ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial coret-coret. Ini sisa 4 faktorial. Nanti 4 coret sama ini jadi 2. 3 dicoret sama ini jadi 2. Habis itu 2 dicoret lagi. Jadi 2 kali 7 kali 5 kali 4. Kan ini kan 4 faktorial per 4 faktorial 1. 1 kali 70. 4 di bawahnya adalah 495. Jadi buat X yang sama dengan 0, 70 per 495. Untuk yang selanjutnya, karena sebenarnya yang kombinasi 12, 14 ini udah diketahui, jadi yang bawahnya kita bisa langsung pakai 495. Atasnya sama aja, jadi ini kombinasi 41 dikali kombinasi 83, dan hasilnya 4 kali 56 per 495, hasilnya 224 per 495. Buat 4X, PX sama dengan 2, sama juga kombinasi 42 dikali kombinasi 82 per kombinasi 12 4. 6 kali 28 per 495. Hasilnya 168 per 495. PX sama dengan 3, kombinasi 43 kombinasi 81 per kombinasi 12 4. Nanti hasilnya 4 kali 8 per 495. Sama dengan 32 per 495. Nah, untuk yang kemungkinan terakhir, PX sama dengan 4, kombinasi 44 kali kombinasi 80 per kombinasi 12 4. 1 kali 1 per 495. Salah 1 per 495. Nah, itu buat yang B-nya. Nah, sekarang kita masuk yang C. Hitung varians dari 4X min 3. Pertama kita harus tahu dulu rumus varians. Rumus var X, ekspektasi X. Buat rumus var X itu dia ekspektasi X dikuadratin min ekspektasi X kuadrat. Kita cari dulu ekspektasi X ya. Nah, ini bivariat, jadi rumusnya sigma X dikali PX sama dengan X. Jadi buat X yang pertama 0, tinggal masukin aja 0 dikali P0, PX sama dengan 0, habis itu 1 dikali PX sama dengan 1, 2 kali PX sama dengan 2, 3 dikali PX sama dengan 3, dan 4 dikali PX sama dengan 4. Terus nanti hasilnya 0 plus 2, 2, 2, 4, plus 3, 3, 6, plus 9, 6, plus 4, per 495, karena di sini kan di bawahnya 495 semua. Terus itu 660 per 495 hasilnya 4 per 3. Ini buat yang ekspektasi X. Terus kita nyari ekspektasi X dikuadratin. Jadi nanti X yang ininya tinggal dikuadratin. Caranya sama aja kayak yang atas. Cuma nanti ininya dikuadratin. Jadi 0 kuadrat dikali PX sama dengan 0, 1 kuadrat dikali PX sama dengan 1, 2 kuadrat dikali PX sama dengan 2, 3 kuadrat dikali PX sama dengan 3, dan 4 kuadrat dikali PX sama dengan 4. 4-nya lupa dikuadratin. Sorry. Terus nanti ini jadi 0, 224 masih sama, 1 kuadrat, terus itu 672, 288, dan 16. Nah, sininya kurang kuadrat. Terus nanti hasilnya 1200 per 495 dikecilin jadi 80 per 33. Ini buat yang ekspektasi X dikuadratin. Nah, terus balik lagi ke rumus tadi ini. Varnya dapat ekspektasi yang dikuadratin 80 per 33 dikurang ekspektasi yang biasa 4 per 3 kuadrat. Jadi 16 per 9 dikurangin, bawahnya disamain jadi 99. Atasnya jadi 240 min 176. Hasilnya 64 per 99. Nah, karena yang diminta var 4x min 3 tadi, nah, rumusnya ini dijadiin A kuadrat var x. Kenapa min 3 nggak dipakai?
karena itu tidak memengaruhi variance. Karena variance itu mencari sebaran, bukan lokasinya. Jadi B ini kita nggak pakai. Terus ini A-nya tinggal ganti 4, habis itu dikuadratin, dikali var X. Var X sudah diketahui 64 per 99. Tinggal 4 kuadrat 16 dikali 64 per 99 sama dengan 1024 per 99. Hasilnya 10,343434. Nah, kita boleh aja dua angka di belakang koma jadi 10,34. Nah, segitu saja dari saya untuk menjelaskan nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tukang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nihadul Lamri dengan NIM 1030525000020. Oke, saya akan mengerjakan untuk nomor 9. Di dalam tas berisi 10 bola yang berukuran sama dengan komposisi 4 bola warna merah, 5 bola warna kuning, dan 1 bola warna putih. Selanjutnya dipilih 3 bola secara acak. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya bola warna merah yang terpilih, dan peubah acak Y yang menyatakan banyaknya bola warna kuning yang terpilih. Oke, hitunglah fungsi massa peluang gabungan X dan Y. Jadi diketahui 10 bola ya, jadi itu kita gunakan rumus kombinasi. Jadi itu P sama dengan banyak kejadian per total kejadian. Total kejadiannya yaitu total kejadian sama dengan N R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Itu hasilnya tuh kita tinggal masukin angkanya aja di 10 faktorial per 3 7 faktorial 3 faktorial 7 faktorial. Hasilnya tuh berapa? Dengan 120. Nah, yang ketiga itu kita gunakan rumus gabungan. Sama dengan P sama dengan X sama Y sama dengan, kita masukin angkanya PX kali 5Y kali 1X per 10 3. Nah, langsung kita hitung tangganya tuh 41. Jadi faktor 1 tuh salah. Jadi kita cari X-nya dulu. 41 ini sama dengan 4 faktorial 1 faktorial 3 faktorial sama dengan 4. Nah, untuk ininya juga 5 faktorial 1 3 faktorial ini 2 salah. Berarti hasilnya tuh gimana? Hasilnya tuh 10. Nah, untuk nya lagi juga 1 sama ini berarti tuh nya 1. Nah, sekarang kita masukin aja P 1 2 sama dengan 4 kali 10 kali 1 per
120 sama dengan 40 per 120. Oke, ini udah ya. Peluang gabungan dihitung menggunakan kombinasi dengan rumus NCR kemudian dibagi total kemungkinan. Nah, sekarang untuk opsi B, hitung fungsi masa peluang marginal masing-masing untuk X dan Y. Nah, kita tentuin fungsi masa peluang marginalnya berapa. Rumus P X sama dengan X sama dengan 4X 3 min X 10 3. Jadi itu 42 ya, 42 sama ininya 61 ini. Itu bawahnya tuh tadi 120 sama dengan 10 sama dengan ini 6, ini 6 ya, 6 kali 6 kali 6 10 sama dengan 36 per 120. Nah, kita sekarang cari fungsi marginal Y nya. Y berarti kayak tadi 5Y 53 min Y per 3 nih. Terus tinggal kayak tadi aja cara menghitungnya. Itu tadi ini 5, ini 10 kali 6 kali 10 120, jadi 50 per 120. Nah, hasilnya kita tentukan untuk independennya, apakah independen atau tidak. Kita masukkan rumus P X Y sama dengan P X dikali P Y ini. Nah, ini kita tinggal masukin angkanya aja. Jadi hitung dulu. Oh ya, P nya tuh 1,1 berarti semisal PX nya 1 sama dengan 1 sama 60 per 120, 1,5. Y nya juga Y nya sama dengan 1, B 50 per 5 per 12 gini. Nah, sekarang bandingkan untuk 1 per kita bandingkan, berarti tadi PXB nya setengah dikali 5 per 12 tadi sama dengan 5 per 24. Sekarang kita tentuin independennya atau enggaknya. Ini tadi P1 nya P1,1 nya tadi 6 1 per 6 apa satunya salah bukan itu. Nah, ini satunya tuh tadi 20 per 1 per 6. Nah, gini kita bandingkan 1 per 6. Nah, tidak independen karena tidak memenuhi syarat PXY dan sama dengan PX kali PY, maka tidak independen. Nah, sekarang kita tentukan kovariansinya.
Kovarian rumus kovarian XY nya tuh kita tentukan ekspektasinya dulu. Ekspektasi X sama dengan sigma X dikali peluang X ini sama dengan 0 kali 20 tambah 1 kali 60 tambah 2 kali 36 plus 3 kali 4 per 120, berarti sama dengan 144 per 120 sama dengan 1,2. Nah sekarang kita tentukan ekspektasi Y nya. Ekspektasi Y sama dengan sigma sama dengan, tinggal dimasukkan aja kayak tadi, 0 kali 10 tambah 1 kali 50 plus 2 kali 50 plus 3 kali 10 per 120. Ini hasilnya 180 per 120 sama dengan 1,5. Nah sekarang cari ekspektasi XY nya. Ekspektasi XY sigma XY dikali peluang X Y-nya. Sekarang kita tinggal masukin aja, berarti 1 plus 1,2 kali 4 plus 2 kali 1 kali 30 per 120 sama dengan 160 per 120 per 3. Dan sekarang nyari rumus kovarian X nya. Rumus kovarian X di mana ya? Kovarian dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikalikan ekspektasi Y sama dengan 4/3 min 1,2 kali 1,5 sama dengan 1/3 min 1,8. Min 0,467. Nah ini sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.